Firman Engkau Tuhan di hari Paskah ini Tuhan di gereja kami menjadi kekuatan bagi kami, menjadi rema bagi kami, menuntun hidup kami ke depan, mengerti bahwa kami apa yang kami harus lakukan di hari Paskah ini menjadi kekuatan kami di masa depan kami. Sehingga kami mengerti jalan-jalan-Mu dan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Hari ini hari yang sukacita yaitu hari Paskah. Hari Paskah dari perjanjian yang baru. Hari Paskah merupakan hari sukacita yang terbesar di seluruh dunia. Karena bukan hanya orang Kristen yang bisa merayakan Paskah. Sebetulnya seluruh orang yang hidup di dunia harus merayakan Paskah. Dan gereja harusnya terpanggil merayakan besar-besaran Paskah. Karena apa? Paskah dari bahasa perjanjian lama, dari bahasa Ibrani Pesach, yaitu bagaimana dulu bangsa Israel diselamatkan melalui darah anak domba yang ditaruh di pintu-pintu orang-orang Israel untuk tidak dibunuh dan dijaga, dilindungi oleh malaikat surgawi. Dan Paskah pada hari ini 2000 tahun yang lalu, bagaimana Yesus sebagai Tuhan yang sekaligus sebagai manusia, dia bisa bangkit dan sifatnya unik. Tidak ada satupun manusia yang bisa bangkit seperti Yesus. Hanya Yesuslah, karena dia Tuhan. Karena dia Tuhan, makanya dia bisa bangkit dari kuburnya. Sebetulnya bahasa bangkit dari kubur menurut saya kurang tepat. Mengapa? Karena dia bukan mati seperti manusia biasa. Kata-kata bangkit dari kubur sebetulnya kurang tepat saya bilang. Kenapa? Karena sebetulnya dia tidak mati, saudara. Ia mati dalam tubuh jasmaninya saja. Tetapi rohnya dia tidak mati, karena rohnya masuk dalam alam maut. Rohnya punya kuasa untuk mengalahkan kuasa alam maut dan memeteraikan bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus dan yang diselamatkan. Itulah yang disebut Pesach sebetulnya. Pesach perjanjian baru. Tadi saya katakan Pesach perjanjian lama, darah anak domba ditaruh di pintu-pintu orang Israel. Supaya tidak dikenai malapetaka. Nah, Pesach perjanjian baru adalah bagaimana rohnya daripada Yesus, rohnya Allah yang ada pada Yesus. Saya keteraskan itu supaya mendengar semua orang. Itu masuk dalam alam maut, bukan hanya sekedar mengalahkan kekuatan kuasa si iblis alam maut, tapi dia memeteraikan saudara dan saya untuk tidak melewati alam maut. Dia meteraikan saudara dan saya, siapapun yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang menerima mahkota keselamatan, itu tidak akan melewati alam maut. Itulah fungsi roh Allah masuk dalam alam maut. Makanya dia disebut Yesus sebagai Tuhan. Dan cerita ini, deskripsi ini bisa menjadi suatu tulisan ilmiah. Menjadi suatu tesis ilmiah. Untuk diterbitkan bagi orang-orang percaya maupun orang-orang kafir. Supaya mereka boleh percaya kenapa Yesus harus mati dan masuk dalam alam maut. Itu yang harus dijelaskan banyak orang Kristen. Tesis seperti itu. Tapi tesis seperti ini jarang saya temui dan hampir tidak pernah saya temui. Apa yang dilakukan Yesus di alam maut? Makanya saya katakan, kalau menurut saya dia bukan bangkit dari alam kubur. Karena dia bukan manusia, tetapi dia juga Tuhan
Yang mati hanya tubuhnya. Dan dia juga bangkit dalam tubuh kemuliaan. Sekali lagi, dia bangkit dalam tubuh kemuliaan, bukan tubuh jasmani yang lalu. Dia bangkit dalam tubuh kemuliaan. Dia penuh dengan, kalau kita baca di Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kitab Injil, nggak akan saya bahas. Bagaimana Maria, ibunya dan Maria Magdalena melihat, dan kaum ibu, kalau di HKBP sekarang parhehon, ina. Karena ibu yang berangkat ke kuburan. Ya kan? Bukan bapak-bapak, ibu-ibu. Makanya masuk surga pertama siapa? Ibu. Padahal yang imam siapa? Bapak. Yang masuk surga siapa? Ibu. Parhehon, ibu. Kebangkitan ibu. Nah, waktu Maria Magdalena dan Maria datang ke kuburan, apa yang dilihat? Yesus dalam bentuk bagaimana? Apakah Yesus yang dia kenal sebelumnya? Tidak. Padahal sudah bicara, ya, akulah. Karena Maria tidak menyadari bahwa itu Yesus. Coba. Karena rupanya tubuhnya sudah tubuh penuh dengan cahaya kilat. Malah dikatakan seperti ada gempa. Nah, bayangkan Yesus bangkit dalam tubuh kemuliaan. Dia bangkit dalam tubuh kemuliaan, bukan dalam tubuh jasmani yang lama. Makanya saya tidak terlampau sependapat kalau dia bangkit dari kubur. Kalau Bapak Ibu bangkit dari kubur pasti seperti zombie. Yesus bangkit bukan seperti zombie. Yesus bangkit dalam tubuh kemuliaan yang penuh dengan kuasa Roh Kudus, roh yang ada pada dia, roh Allah pada dia. Dia bangkit menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan. Makanya kalau ini dibuat suatu tesis, ini bagus banget. Ini bisa kita tunjukkan kepada kaum kafir atau anak-anak muda yang tidak mengerti kenapa Yesus harus bangkit dan mati. Dia ideal disebut Tuhan. Sebagai dosen filsafat ilmu, saya pengalaman, saya belum mengajar di beberapa kampus, termasuk kampus khusus anak, khusus orang-orang yang sudah hamba Tuhan melayani 5 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Tapi dia sebut, saya bilang, buat tesis, ya 20 halaman minimal 5 halaman, bahwa Yesus kenapa disebut Tuhan. Banyak orang buat tesis yang disebut kelahiran, inkarnasi, itu pun belum komprehensif saya lihat. Bagaimana Yesus yang mati dan bangkit yang dalam rohnya dan dia bangkit dalam tubuh kemuliaan, itu pun belum ada saya lihat. Saya belum pernah lihat itu tesis. Tunjukkan kepada saya kalau ada itu. Luar biasa kalau itu dibuat. Itu merupakan suatu penyataan. Bukan pernyataan, penyataan. Pewahyuan daripada Tuhan. Ya, illumination, pencerahan. Kalau itu bisa menjadi suatu pencerahan bagi banyak orang. Amin. Bahwa yang bangkit adalah tubuh kemuliaan. Mari kita buka 1 Korintus 15 ayat 35 sampai 58. Cukup panjang. Yang disebut kebangkitan tubuh supaya kita mengerti bahwa Yesus itu Tuhan. Dia bukan sekedar manusia, makanya dia sifatnya unik. Jadi kalau kesaksian tadi, ada kesaksian ibu tadi, dia mengatakan hanya Yesus yang hidup dan Yesus adalah Tuhan dan Yesus adalah Juru Selamat. That's right. Saya katakan hanya dia. Only Jesus. Karena hanya satu dari pengalaman hidup sepanjang masa hidup dunia ini sampai nanti kiamat, hanya Yesus yang seperti itu. Semua tokoh agama bisa lahir, tapi tidak ada tokoh agama seperti Yesus yang bisa masuk ke dalam alamat dan rohnya membangkitkan, menjadikan tubuh kemuliaan dalam Yesus. Coba, luar biasa, katakan amin. Jadi dia bukan dalam bentuk tubuh zombie atau pocong, tapi tubuh kemuliaan. Mari kita baca 1 Korintus 15 ayat 35 sampai 58, sudah ketemu? Saya akan baca ayat 35, sudah baca ayat 38. Kebangkitan tubuh. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya,
Bagaimanakah orang mati dibangkitkan dengan tubuh? Apakah mereka akan datang kembali? Saudara, apa yang kau sendiri lakukan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dulu. dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Tetapi Allah memberikan kepada suatu tubuh seperti yang dia katakan, yang memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Ada tubuh surgawi, ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Cuma di garis bawah itu penting. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Jadi berbeda. Ya. Ada perbedaan yang sangat signifikan menurut firman Tuhan. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan. Dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang. Dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Demikian pula halnya dengan ditemukan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan. Coba lihat, ini garis bawah. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, sakit penyakit, penderitaan, aniaya, dibangkitkan dalam kekuatan. Lanjut. Yang ditaburkan dalam tubuh alamiah, yang dibangkitkan dalam tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Dipertegas di ayat 4 bahwa ada tubuh alamiah dan ada tubuh rohaniah. Jadi yang mati di kuburan itu tubuh alamiah, dibangkitkan tubuh rohani. Paham sampai sini? Nanti akan saya jelaskan. Ayat 45, seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir, yaitu Yesus Kristus, menjadi roh yang menghidupkan. Saudara, Yang datang bukan yang alamiah, bukan yang alamiah. Kemudian datang yang alamiah. ini bicara Adam dan Yesus. 47. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani, yaitu Adam. Manusia kedua berasal dari itu bicara siapa? Yesus. Ayat 49. 48. Sama seperti kita telah memakai rupa yang alamiah. Kita ini rupanya alamiah. Demikian pula kita akan, ada kata will be, kita akan memakai rupa dari sorga. Jadi kita akan memakai rupa sorga. Amin. Jadi kalau saudara jelek gak usah khawatir, nanti sorga jadi cantik. Amin. Ayat 50. Saudara, inilah yang dikatakan kepadaku, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dari apa yang tidak binasa. Jadi tubuh kita tidak dapat bagian, karena ada tangan waktu kecil suka mencuri uang bapak. Matanya bapak-bapak suka genit, dia cewek. Mulutnya suka dipakai merokok. Mulutnya suka dipakai kata-kata kotor. Tangannya nampak. Kakinya Nendang. itu tidak dapat bagian dalam kerajaan. Oke, ayat berapa saya? 51. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Nah, ini rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah.
Ya. Ada orang-orang yang pada saat rapture nanti dia tidak akan mati tubuh jasmaninya. Tapi dia tubuh jasmaninya akan dirubah menjadi tubuh rohani. Oke, 52. Dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, serak nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Ya, ada nafir. Makanya saya bingung lihat para doktrin, para hamba Tuhan yang mengatakan sudah terjadi akhir zaman. Kalau saya mengatakan belum, karena pengangkatan atau nafiri belum terjadi. Saya nggak ngerti kalau ada yang bilang amillennium, ada yang bilang post millennium. Kalau saya mengatakan pre-millennium. Kenapa? Karena pengangkatan belum terjadi. Oke? Saya baca ayat berapa? 53. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Jadi tubuh kita harus dikenakan oleh tubuh roh. Sudah berbeda. 54 saudara. Dan sesudah binasa akan tidak dapat binasa, dan yang dapat mati mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan menambah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di mana kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukuman. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Makanya hanya Yesus sekali. Kata Yesus, only Jesus. Amin. Amin. Hanya Dia yang seperti ini. Hanya Dia. Nggak ada yang lain. Amin. Ayat 58 kita baca sama-sama. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan diamlah selalu dalam pekerjaan kita. Sebab kamu tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan jeripaya tidak sia-sia. Jadi tubuh ini, tadi yang saya bongkar mana tadi ayat berapa saya janji tadi? 40. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh dunia. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain dari kemuliaan tubuh dunia. Artinya begini saudara. Kita pada hari ini sejak Adam dan Hawa, ingat, dasar teologisnya adalah sejak Adam dan Hawa makan buah terlarang. Apa Tuhan bilang? Kalau engkau makan buah terlarang ini, engkau akan mati. Yang mati apa? Tubuh jasmani. Kita akan mati dalam tubuh jasmani karena tubuh jasmani ini penuh dengan keberdosaan. Pikiran kotor, pikiran jahat, iri hati, cemburu, amarah, dengki, kecewa, akar pahit, itu semua ada dalam tubuh jasmani. Tidak ada manusia lahir sampai dia mati hidupnya tidak ada akar pahit, kecewa, dendam, gak ada itu. Pasti ada. Pasti ada. Sehingga tubuh jasmani ini, tubuh keberdosaan ini harus dikuburkan dan dikatakan harus seperti di dalam ilustrasi tadi ayat 37. Dan engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Amin. Jadi kita harus dimatikan dulu. Apanya dimatikan? Tubuh tubuh keberdosaan. Dan tubuh jasmani ini tidak mendapat, tubuh alamiah ini tidak mendapat bagian apapun dalam kerajaan sorga. Makanya tidak salah ada firman Tuhan, kalau engkau berdosa, kalau matamu yang bikin dosa, cungkilah matamu. Kenapa? Tubuh jasmani ini tidak mendapat bagian. Sekalipun dia uskup, sekalipun dia pastor, sekalipun dia
Eporus, sekalipun dia ketua sinode, sekalipun dia gembala sidang, sekalipun dia bishop, semua harus tubuhnya diubah. Karena tubuh jasmaninya tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Coba orang mati, coba tubuh orang mati gimana? Bau nggak? Bau. Mati aja lebih dari 7 jam semua pembuluh darahnya sudah pecah dan bau dan akan empedunya pecah semuanya dan akan bau. 7 jam. Dan badannya akan dingin. Tidak ada lagi mengalir darah yang panas. Tidak ada lagi. Tidak ada metabolisme. Semua sudah mati. Semua mati. Kehidupan mati. Dan tidak ada lagi. Mati sudah. Bagaimana saya melihat ayah saya waktu meninggal. Ya. Waktu itu dia bawa ke rumah sakit. Om saya sebagai mahasiswa kedokteran, dia nggak percaya, dia bilang tunggu 1 jam 2 jam. Kok manusia masih hidup ditunggu sampai 2 jam? Abangnya nggak hidup-hidup, yaitu papa saya. Padahal dari rumah sudah terbujur kaku. Saya ingat waktu itu dimandikan, dia telanjang bulat. Nggak bergerak, mau ditonjok pun nggak bergerak. Begitu juga saya lihat mertua saya laki-laki juga begitu. Orang diagungkan, orang dihormati, yang orang takut sama dia. Tapi setelah mati mau ditampar pun dia nggak bisa lawan. Pada waktu dia hidup, mertua saya jangankan anjing, semut pun takut lihat dia. Tapi yang terjadi setelah dia meninggal, tubuhnya terbujur kaku, nggak bisa bergerak apa-apa selama 3 hari, 4 hari kalau nggak salah. Dia kaku diam saja. Tidak ada apa-apa. Jadi tubuh ini tidak mendapat kehormatan. Sebetulnya tubuh jasmani ini dapat kehormatan nggak secara logika? Halo? Jawab dong jujur. Tidak. Tubuh jasmani ini tidak mendapat kehormatan. Dia dapat kehormatan pada saat dia hidup, betul nggak? Betul. Seperti mertua saya, seperti bapak saya. Tubuh jasmani ini tidak dapat kehormatan. Orang menghormati pada saat dia punya jabatan, pada saat dia hidup. Tapi setelah dia mati, dia tidak dapat apa-apa lagi. Kalau kita sadari firman ini, bahwa tubuh jasmani ini suatu saat akan mati dan tidak mendapat kehormatan dan kemuliaan. Orang memuliakan kita dan menghormati pada saat kita hidup. Tapi waktu kita pergi, roh kita diangkat Tuhan, tubuh itu tidak akan dapat apa-apa lagi. Amin, amin. Amin. Betul nggak? Tubuh itu tidak dapat apa-apa. Tubuh itu tidak apa-apa. Dan itu kalau masuk dalam kuburan, apa yang terjadi, saudara? Apa yang terjadi? 3 hari. Masuk dalam kuburan, tubuh itu meledak. Daging itu pecah. Dan keluarlah air-air cairan tubuh itu. 3 hari setelah masuk dalam alam kubur. Jadi kalau cerita-cerita katanya begini begitu, oh bohong. Jangan takut sama pocong, kata siapa tuh? Stand up comedy dari Manado, siapa bilang? Gak ada tuh pocong-pocong, gak ada. Datang katanya opungnya datang lagi, gak ada itu. Karena orang yang mati sudah hancur, lebur, dalam tinggi. Makanya orang yang hebat, saya udah pernah lihat itu di Thailand itu. Dia seorang jenderal mati. Waktu digali kuburnya, hanya pangkat, baju ketentaranya lengkap semua, tapi tinggal tengkorak saja. Dan saya yakin kuburan papa saya dan mertua saya yang laki sudah tinggal tengkorak. Siapa pernah gali kubur? Saya pengalaman pernah lihat orang saya beberapa kali lihat gali kubur. Dan lihat hanya tengkorak, itu pun susah dapatnya. Yang paling bisa ditemui hanya batok kepala. Hanya batok kepala yang dapat. Coba Anda bayangkan, dulu dihormati orang,
Mertua dan papa saya juga kalau masuk kantor siap katanya. Semua begitu. Tapi yang percaya Yesus mati masuk dalam alam kubur, siapa yang menghormati lagi? Nggak ada. Nggak ada yang menghormati lagi. Amin. Amin. Makanya selagi kita hidup yang benar di hadapan Tuhan. Itu yang pertama. Apa yang mau saya sampaikan? Yang kedua, sebetulnya manusia itulah manusia sesungguhnya. Sebetulnya manusia itu saudara dan saya masuk dalam kebinasaan dan hanya tinggal cerita dan masuk dimakan oleh apa? Belatung. Itulah manusia sesungguhnya. Lu mau cantik kayak apa, lu mau ganteng kayak apa, lu mau keren minyak wangi waktu hidup lenggak-lenggok. Hah? Tapi setelah mati, bau apa? Bangke. Bau. Sekali ke salon 10 juta, 15 juta, beli tas yang 100 juta, 200, sampai mati, waktu mati, bau bu. Jadi kita ada yang kita sombongkan. Tapi dikatakan di dalam ayat yang ke 57, tetapi syukur kepada yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita sebawa. Kita bersyukur only Jesus yang memberikan kemenangan, yang tadinya kita kalah masuk dalam kuburan, tapi Tuhan berikan kemenangan, roh kita dirubahkan, tubuh kita menjadi tubuh kemuliaan. Hanya orang yang percaya kepada Yesus. Jadi orang yang nggak percaya kepada Yesus kemana tuh Pak? Ya mati. Rohnya kemana? Ya rohnya masuk neraka sudah. Nggak ada artinya orang dia nggak menerima kemuliaan. Dia bukan tubuh rohani, dia tidak akan masuk dalam tubuh kemuliaan. Tubuh ini tidak penuh kemuliaan, tetapi setelah kita meninggal dan kita diangkat oleh Tuhan dan waktu rapture, tubuh kita adalah tubuh kemuliaan. Hanya orang yang percaya kepada Yesus. Tapi orang yang tidak percaya kepada Yesus hanya mayat-mayat yang bergelantungan. Hanya zombie-zombie yang seperti itu sudah masuk neraka. Coba bayangkan, mau saudara jadi zombie? Halo? Amin, amin. Kita harus diubah. Karena siapa? Karena perbuatan Yesus. Itu saya bilang kalau ada buat tesis. Karena Yesus telah mengalahkan alam dan memetraikan nama saudara dan saya tidak akan melewati alam. Makanya bersyukurlah kepada Yesus. Oh Yesus yang memetraikan kita. Ya, tidak melewati di alam kita sudah dimetraikan. Kita tidak akan sama seperti Pesah zaman perjanjian lama. Itulah Paskah yang sesungguhnya. Sebetulnya gereja harus memahami dan memanggil orang untuk masuk dalam kemuliaan tubuh sorgawi. Kita harus mendapat tubuh sorgawi. Katakan amin. Amin. Itu yang harus kita kejar. Bahwa tubuh ini tidak ada artinya. Dan kita sudah dimeteraikan. Lu mau pakai minyak wangi yang 100 juta. Gak ada artinya kalau sudah mati, betul gak? Lu punya pangkat banyak. Di sini berjejer lu punya pangkat. Kalau udah mati gak ada gunanya, gak ada orang mati. Amin, amin. Amin. Artinya apa? Mari kita persiapkan tubuh apa? Tubuh kemuliaan. Mari kita persiapkan. Mari kita persiapkan tubuh kemuliaan. Tapi maaf ya, jangan ada yang tersinggung. Sekali lagi saya katakan maaf. Ini saya mulai dengan kata maaf. Budaya manusia. Saya katakan budaya manusia. Adat istiadat suku bangsa. Banyak yang tidak memahami tentang firman Tuhan. Coba Anda bayangkan. Coba Anda bayangkan. Apalah artinya jika seseorang
menghabiskan biaya sampai 5 miliar. Ya, ada dari satu suku di Sulawesi itu sampai 1 minggu, kadang-kadang 10 hari, potong kerbau, potong sapi, potong babi, untuk mensemayamkan, untuk menguburkan orang yang sudah meninggal. Sampai 5 miliar tuh pada saat itu, sekarang mungkin sampai 10 miliar. Coba Anda bayangkan, 7 hari seluruh kampung harus makan daging. Demi penghormatan kepada tubuh jasmani. Saya ulang lagi, saya petik, demi penghormatan kepada tubuh jasmani. Gak usah jauh-jauh, saya punya kakek dari ibu saya. Saya punya kakek dari ibu saya. Itu 7 hari 7 malam di kota Siantar. Panggil pemusik 7 hari. Hari pertama musik mengandung, tahu mengandung? Sedih-sedih, nangis-nangis. Tapi besoknya, gak ada lagi musiknya mengandung. Musik sukacita, joget-joget semua. Sampai ada yang mabuk, minum semua. 7 hari. Makan pagi, siang, malam. Ya, saya tidur di sebelah. Dia masak itu, cewek-cewek. Sama ibu-ibu. Waktu itu belum kenal Bu Gembala, belum kenal. Ya, karena dia tahu kan kita dari Jakarta toh. Ada yang rajin, ada cewek cantik, rajin sekali. Semua makanan, minum teh, kopi sudah siap depan meja sana. Apa maksud dan tujuan kawan ini, saya pikirkan. Cantik, belum kenal Bu Gembala. Belum kenal, jangan salah. Terjadilah hubungan, belum ada HP, belum surat menyuruh. Kembali kepada cerita meninggal ya, bukan surat menyurat. Dan apa yang terjadi saudara? 7 hari. Dan saya tahu biayanya besar. Saya tahu Opung Renot paling besar biayanya karena dia semua fasilitas dari pemerintah, semua mobil, semua lah. Dari teman kantornya dari Aceh sampai Merauke, dari Sabang sampai Merauke, dari Nyangmas sampai Pulau Rote, semua kirim sama Opung Renot. Dan itu bisa terjadi 7 hari 7 malam. Saya ingat banget. Dan biasa biaya semua terpenuhi, selesai semua. Terus saya bilang, Mama bisa begini nanti saya sekolah kedokteran bisa nggak Mama sekolah? Dia tuh ada bayar, saya ingin sekolah kedokteran. Sebetulnya saya pengen masuk ke dokter karena biologi saya bagus tuh. Dan guru biologi saya bilang kamu cocok jadi dokter. Saudara tahu apa yang terjadi kata Mama? Kita lihat aja nanti. Nggak tahu uangnya dari mana. Masuk logika nggak? Masuk logika nggak? Banyak orang bikin seperti itu. Seperti juga waktu mertua saya meninggal. Kalau papa saya enggak. Ada kondisinya memang kondisi yang dalam anak Tuhan. Dia anak Tuhan, keluarganya hamba Tuhan. Mertua saya 4 hari. Pesta besar-besar, VIP, kuburan VIP, semua serba VIP. Tapi apa setelah dikubur? Hidupnya hidup langsang. Nggak ada guna. Nah ini mau saya tegur dalam ibarat. Tubuh jasmani udah mati ya sudahlah. Paling yang kita ibadah oke. Penghormatan ya oke. Tapi jangan berlebih. Amin. Bapak pendeta ini nggak suka dengan, bukan nggak suka, tapi jangan berlebih. Boleh budaya, silakan, tapi jangan berlebih. Dan ingat dalam konteks firman tuh, dalam konteks firman Tuhan oke, tapi jangan berlebih. Nah saya penginjilan, ini mau saya singgung dengan tubuh jasmani. Saya pergi ke Sumatera, Anda pernah dengar waktu saya penginjilan? Bagaimana kuburan-kuburan, maaf ya dari Pulau Samosir ya,
Waduh, kuburan mewah-mewah, ada kuburan 1 M, ada kuburan yang pakai apa namanya? Lampu-lampu, ada kolam renang, terus ada barnya. Wih, saya bilang luar biasa. Kuburan nenek moyangnya dikasih ada bar, ada kolam renang. Coba Anda lihat kalau sana menguburkan pesta tubuh, aduh, itu nggak cukup 1 M loh. Kalau hari ini minimal 5 M. Potong sapi, potong kerbau di Sumatera udah ada 1 kerbau, 1 sapi itu. Dan itu tidak bisa 1 hari, 7 hari, 7 malam. Coba Anda bayangkan, sekampung makan 3 kali sehari. Belum lagi dimasukin bapalas. Oh bapalas, bawa ke dalam plastik. Betul Pak Arthur. Saya menangis karena saya waktu melayani. Bayangkan saya melayani tidak punya uang. Ada seorang jenderal janjikan uang penginjilan. Sampai kami berangkat, sampai saya pulang nggak ada turun itu uang. Jenderal. Asli waktu itu Tuhan yang ngasih. Dan pulang saya naik kapal, bukan naik pesawat. Berangkatnya naik pesawat, pulangnya naik kapal. Saya puji Tuhan, di kapal saya 3 hari saya berkhotbah. Hanya saya, coba. Padahal banyak pastor dan pendeta, karena nggak tahu Tuhan yang pilih saya. Di kapal. Bayangkan saudara, waktu pelayanan, makanya di Pulau Samosir itu kuburan mahal-mahal. Sampai ke Bali juga begitu. Waduh, saya bilang luar biasa. Oh, saya bilang suku saya kaya-kaya sampai 5 M kalau kita hitung kurs sekarang atau 10 M. Kaya banget kalau begitu ya. Betul nggak? Hanya untuk tubuh jas. Katanya untuk peringatan. Oke, saya masih setuju, tapi jangan berlebih. Amin. Jangan berlebih. Kasih makan 7 hari 7 malam saya nggak ngerti. Oke lah 1 hari, tapi sampai 7 hari 7 malam untuk apa? Biasa sampai 5 M, coba keturunannya. Aduh. Lihat keturunannya bagaimana, masih makan atau sudah mati? Atau belangsak? Apalagi maaf mertua saya. Ukurannya VIP. Persis samping kantor. Jakarta Selatan itu kan masuk. Satu-satunya di Jakarta yang di tengah-tengah kota itu. VIP. Tapi keturunannya belangsak. Itu apa? Nggak ada guna. Itu pamer. Itu show up. Show up meninggikan diri nggak ada guna. Tubuh jasmani ya sudah dimakan Oke lah, mau dikubur San Diego Hill yang mahal nggak apa-apa. Mungkin di sana malam mereka kopi-kopi ada bar gitu kali ya. Sama aja, mau dikubur San Diego Hill, mau dikubur Menteng Pulo, sama di Pondok Rangon, sama nggak? Sama saja. Apa bedanya? Kadang-kadang orang-orang berpikir terlampau overload. Tubuh jasmani ini akan mati dan orang akan pada akhir zaman, ingat, sekarang belum akhir zaman, tapi di zaman akhir. Pada akhir zaman waktu pengangkatan tubuh jasmani itu akan diubah menjadi tubuh kemuliaan. Tapi yang hidup langsung diubah menjadi tubuh kemuliaan. Karena apa? Karena dosa daging ini yang dari keturunan Hawa natural sins ini harus dibebaskan. Amin. Dan tidak dapat bagian dalam kerajaan surga. Coba Anda bayangkan, maaf, saya bukan menyinggung adat istiadat budaya. Ya. Coba di dalam peti, kadang-kadang saya lihat ini. Emasnya ditaruh di dalam peti. Semua kemewahan yang meninggal ini almarhum atau almarhumah itu ditaruh di dalam petinya, mewah semua. Semua emas, HP, semua ditaruh di dalam peti. Kira-kira itu dapat bagian dalam kerajaan surga enggak? Ya begitu juga taruh Bible atau Alkitab ditaruh dalam peti, dikira dia bisa baca. Dia bisa bawa ke dalam surga, enggak perlu. Kadang-kadang saya lihat ditaruh kalung emas gede-gede segede rantai kapal, saya bilang udah mati saya. Ini nggak dikasih dua dah.
Betul nggak? Iya, katanya orang-orang kita, suku-suku kita di Indonesia ini masih norak. Saya bilang saya norak, over lebay. Orang meninggal dikasih emas berkilo-kilo, katanya untuk supaya dibawa ke surga. Aduh, nggak tahu firman Tuhan dalam hati saya. Kasihan deh lu. Lebih baik itu untuk biaya penginjilan. Kadang-kadang saya menangis, Tuhan, untuk biaya penginjilan banyak orang yang masih buta matanya. Saya ini penginjil, saudara. Menangis kalau mau berangkat, aduh Tuhan. Orang matanya buta ya kalau orang penginjilan. Tapi orang happy pergi ke sana, wisata ke sana, happy saja. Kapan nih penginjilan? Nanti saya bahas lagi. Harus penginjilan. Setiap orang harus masuk dalam penginjilan. Happy boleh. Wisata boleh. Tapi jangan lupa, kita perlu wisata rohani. Kita perlu penginjilan. Amin. Jadi Tuhan Yesus merubah tubuh kita karena dia masuk alam maut. Tubuh jasmani dirubah dalam tubuh kemuliaan. Nah, ini saya masuk dalam teologinya. Sekarang saya masuk teologi. Jadi Yesus itu, kenapa saya tidak setuju dia bangkit dalam kubur? Karena dia bukan manusia biasa. Dia keluar dari alam maut. Tubuh yang tadi mati jasmani, yang di lubang paku, yang dicambuk tadi, yang berdarah-darah itu dirubah menjadi tubuh kemuliaan. Dia memberikan contoh, dia memberikan teladan bahwa tubuhnya, karena dia Tuhan, dia bukan manusia biasa. Jadi tubuh manusianya sudah mati dan dirubah menjadi tubuh kemuliaan. Jadi bukan bangkit dari kubur, itu zombie. Tapi dia keluar dari alam maut. Jadi tubuhnya diperubah menjadi tubuh kemuliaan. Amin. Itu dasar teologisnya. Anda baca kitab Injil tadi, saya ulang lagi. Lihat, baca di Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yohanes pasal 20. Baca itu. Bahwa Yesus, Matius 28. Waktu Maria melihat, dia tidak mengenal. Murid-muridnya tidak mengenal. Waktu Yesus mencelikan mata mereka, mencelikan mata rohani mereka, mata mereka baru melihat, oh itu Yesus. Selama belum dicelikan mereka tidak bisa melihat Yesus. Itulah tubuh kemuliaan. Berbeda dengan tubuh jasmani. Jadi maaf, saya ambil tulisnya. Mulut yang penuh rokok, penuh dosa najis itu akan dirubah menjadi tubuh kemuliaan. Yang giginya kuning, yang giginya bau, akan dirubah jadi tubuh kemuliaan yang penuh wangian. Kuasa. Ya kan? Kalau merokok pasti mulutnya bau nggak? Kalau orang merokok mulutnya pasti bau nggak? Orang merokok pasti bela diri kan? Bagi orang lain bau, ya memang bau, dirinya juga bau sebetulnya. Anda nggak ngelihat, wah saya udah masuk ruang operasi, ngelihat tubuh itu, aduh. Nah kalau Anda kotorin, saya aja menyesal kalau dulu tahu begini saya hidup sehat. Benar. Terlambat. Tubuh ini haruslah tubuh bait itu ada firman, semua ada firman, cuma kita nggak pernah perhatikan. Orang merokok hantam saja pada tubuh ini bait Ini tubuh jasmani kita ini penuh kotor, saudara. Kotor kalau kita nggak jaga, awas. Nah, apa yang mau saya katakan? Setelah kita sudah menerima Paskah, Pesah, yang hari ini kita rayakan bahwa tubuh kita sudah dimeteraikan, nama kita sudah dimeteraikan dan tidak melewati alam maut, dan kita akan langsung menerima tubuh rohani dan menerima kemuliaan karena Yesus. Terus bagaimana respon kita? Kalau kita mati, kita tidak menerima lagi tubuh jasmani yang masuk busuk, tapi kita menerima tubuh roh. Nanti di surga tubuh yang tadinya jelek tadi saya katakan akan menjadi cantik. Kita akan segar, keren. Apakah Pak Gembala
Yakin dengan firman? Yakin. Mata rohani saya sudah pernah dapat penglihatan. Saya sudah lihat beberapa orang yang masuk surga itu cakep. Jujur saya pernah lihat papa saya almarhum. Papa almarhum saya gantengnya minta ampun. Gantengnya minta ampun. Memang waktu di dunia ganteng, tapi di surga lebih ganteng. Keren banget, kerennya minta ampun. Waktu saya sakit, pernah waktu sakit, dia datang dalam mimpi, dalam penglihatan. Gantengnya banget, ganteng banget. Orang dalam surga itu ganteng-ganteng, cantik-cantik. Amin. Jadi kita ini akan dirubah. Jadi nggak usah khawatir yang jelek-jelek ya, akan menjadi ya Bu Suryani. Kita akan diubah. Penuh tubuh Makanya ada firman, nggak usah kau persolek-solek diri. Ya perlu manusia batin. Yang cantik apa manusia batin? Nggak perlu ke salon sampai biaya, mata lentik, alis ditambah, ditato, makin lebat. Yang perlu kecantikan batin. Betul nggak Ibu Rikmah? Iya. Jadi kalau nanti wanita-wanita, anak-anak gadis lihat cowok-cowok, jangan lihat hanya badan gede, suspek ya. Nanti kalau udah mati nggak suspek lagi, tinggal tengkok. Yang penting dia anak Tuhan, takut akan Tuhan. Amin. Nah, bagaimana respon kita terhadap Paskah? Nah ini yang penting yang terakhir. Ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kasih, berdirilah teguh, janganlah goyang, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Stop dulu sampai sini. Berdirilah teguh, jangan goyang. Kita sering diledekkan di Indonesia ini. Lu orang Kristen, lu orang Kristen, Tuhannya mati disalib pakai kolor, gitu kan? Tuhannya mati, betul nggak? Kok Tuhan lo aja mati? Coba. Nah, kita jangan iman kita harus kuat dan kita harus bisa menyaksikan. Makanya kita belajar bikin tesis bahwa kenapa Yesus mati, kenapa Yesus masuk alam maut, dia bangkit dari alam maut. Amin. Ceritakan itu. Jangan goyah. Berdirilah teguh. Kita harus mampu menyatakan itu bagi orang banyak. Nggak usah dulu yang di luar orang kafir. Keluarga saya lah, keluarga kita masing-masing. Banyak yang ngerti ini ayat, betul? Saya yakin. Banyak yang ngerti. Makanya lu sikat terus rokok habis-habis. 5 bungkus sehari. Lu sikat dengan alkohol terus. Padahal kita harus berdiri dulu, jangan tubuh ini baik ya, yang merokok ya, awas. Dan apa yang kita perlu lakukan? Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Coba, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Saya mau tanya, berapa orang yang mau masuk dalam pekerjaan Tuhan? Banyak nggak orang Kristen masuk dalam pekerjaan Tuhan? Banyak nggak, saya tanya dulu, banyak nggak orang Kristen masuk dalam pekerjaan Tuhan? Tidak banyak. Berapa Pak? Berapa Papa udah hitung? 25%. Boro-boro Pak, 25% udah hebat. Indonesia bisa luar biasa kalau 25% orang masuk dalam pekerjaan Tuhan. Dalam satu rumah tangga aja belum tentu ada satu orang yang masuk dalam pekerjaan Tuhan. Belum banyak orang masuk dalam pekerjaan Tuhan. Makanya kita sudah akan menerima tubuh kemuliaan. Kita akan menerima tubuh kemuliaan. Harusnya kita giat dalam pekerjaan Tuhan. Orang saya bilang tadi, mau penginjilan aja orang cuek bebek. Saya udah posting, cuek bebek. Nggak dukung, minimal dukung dalam kalau penginjilan Anda belum tahu. Karena air mata itu banyak, hati itu perih. Bukan lambung, hati yang perih. Banyak yang harus kita hitung.
Nyampe nggak pulang ke rumah, kadang-kadang seperti itu. Nyampe nggak di rumah nih. Apalagi waktu di Malaysia, aduh lebih parah lagi. Nyampe nggak, jangan-jangan masuk penjara, jangan-jangan dibunuh orang. Seperti itu. Kadang-kadang kita harus betul-betul menarik air mata, bukan hanya uang. Antara hidup dan mati. Giat selalu dalam pekerjaan tuh. Banyak orang nggak mau masuk dalam pekerjaan tuh. Jadi jemaat biasa, jadi penonton bioskop. Makanya gereja itu sebetulnya sudah berubah fungsi. Kenapa saya bilang berubah fungsi? Gereja menjadi showbiz. Gereja menjadi showbiz, maaf, jangan ada yang tersinggung. Menampilkan penyanyi-penyanyi rohani yang luar biasa. Menampilkan pengkhotbah, pelawak-pelawak yang luar biasa. Stand up komedi yang luar biasa. Dengan PK yang besar. Dan berharap persembahannya juga besar. Dan jemaat tidak diajar untuk menjadi orang-orang pelayan Tuhan. Jemaat didinak bodoh-bodoh. Dan kata Bu Gembala, karena kami di rumah pernah menonton itu berapa kali, Bu Gembala bilang, iya, jemaatnya nggak nyanyi, jemaatnya hanya menonton. Jemaatnya hanya menonton. Ngeri nggak seperti itu? Kayak tadi Bu Wisono masuk dalam persembahan, saya lihat itu, saya buka mata, saya lihat. Bangga saya lihat gereja kami. Kenapa? Ini siapa namanya? Haleluya, haleluya. Saya lihat ke belakang, haleluya. Dia serius haleluyanya, coba. Haleluya. Berani dibilang haleluya, sekecil itu. Dan yang akan dipakai Tuhan luar biasa, percaya. Amin. Dari kecil dia sudah menyembah Tuhan. Coba kalau gereja lain, ada penyanyi rohani, hebat, kalau pakai baju yang mengkilap-kilap, lagu sorot. Penontonnya cuma, bagus ya, keren, suaranya bagus, cuma gitu doang. Tidak menghidupkan imannya. Tapi saya lihat di Korea terjadi revival. Anak-anak muda itu, sampai loncat-loncat, tentara itu, Padahal lagunya sederhana. Ku menang. Cuma dalam bahasa Korea jadi keren kan? Itu juga di Amerika, Hillsong, di Inggris, sampai orang nangis, angkat tangan, air mata begini. Saya bayangkan, ini dulu pendosa Tuhan, mukanya muka pendosa, tapi angkat tangan dulu, Tuhan Yesus luar biasa. Itu Hillsong di luar negeri. Semua jemaat angkat tangan, nangis, air mata keluar. Tapi di Indonesia ada showbiz. Bikin pertunjukan, jemaatnya tidak diajak bertumbuh dalam pekerjaan tuh. Dan saya berkomitmen sama Tuhan. Saudara tahu, gereja kami harus mengibarkan panji kerajaan surga dan buka cabang di mana-mana. Dan kita memerlukan sumber daya manusia yang mau melayani dalam pekerjaan tuh. Amin. Kita memerlukan orang-orang yang handal. Kita memerlukan anak-anak yang lulusan STT supaya anak STT tidak jadi marketing, forex. Anak STT tidak salah jurusan. Gereja kami memerlukan anak STT lulusan yang terbaik, tapi yang baik ya, terbaik, bukan asal lulus. Banyak tempat-tempat di Malaysia sana, ya jujur aja Malaysia, banyak yang tidak punya pendeta. Yang jadi gembala di sana para guru, bankir, pengusaha, pekerja. Pastor, brother, tolong kirim pendeta. Nggak ada yang mau. Ngeri kan, dunia ini ladang sudah menguning, tapi bukan pekerja sedikit, sudah saya ganti, pengajar tidak Dulu ada anak STT saya luluskan, malah kabur sore-sore maghrib. Padahal sama Bu Gembala sudah disiapkan KTP sama pas, kabur dan dari kawin lagi. Itu apa?
percaya deh. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan dan giatlah selalu, bukan kadang-kadang kalau ada maunya, tapi selalu dalam pekerjaan gereja kami mengundang, buka lowongan kerja sebanyak-banyaknya. Siapa yang mau melayani? Amin. Banyak itu. Mau dikirim ke Malaysia, mau Bengkulu, mau ke Sumatera, Papua. Baru-baru ini saya dari Kendari, Kolaka. Mereka haus pelayanan. Tapi nggak ada. Pekerja tidak ada. Oh, banyak. Banyak gelar pendeta. Banyak gelar doktor. Menjagokan. Suruh melayani penginjilan ke dalam-dalam, ke daerah-daerah. Boro-boro. Giatlah selalu dalam pekerjaan. Sebab kamu tahu. Bukan sebab kamu tempe, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Amin, amin. Jadi jangan bangganya khotbah di atas mimbar. Bagaimana kita mengaktualisasikan firman itu membawa orang kepada surga. Melepaskan orang dari kutuk-kutuk, melepaskan orang dari keterikatan, melepaskan dari kuasa si jahat, menyembuhkan orang sakit. Oh, luar biasa. Dia akan datang kepada Yesus dan bertobat. Amin. Itu jauh lebih berharga daripada uangmu, depositomu 1 triliun, 2 triliun, nggak berharga di hadapan Tuhan. Nggak ada. Steve Jobs, pendiri Apple. Waktu dia mau mati bilang apa Pak? Hidup ini penuh kesia-siaan. Sama dengan Amsal Salomo. Hidup ini penuh kesia-siaan. Coba lihat orang kaya yang sudah terkaya, Salomo, Steve Jobs, orang terkaya. Dia bilang hidup ini adalah kesia-siaan. Baru setelah disakit yang nggak bisa disembuhkan, uangnya nggak bisa beli kesembuhan, dia bilang apa? Hidup ini adalah kesia-siaan. Dia bilang kalau saya tahu ini, saya akan mempersiapkan kehidupan yang ke atas. Steve Jobs. Itu Steve Jobs, saudara, seorang ateis yang akhirnya percaya sama Tuhan. Nah, bagaimana kita yang sudah ikut Yesus? Dari lahir pepet, awan, manias terokatan. Secara Yesus tengah ditokong. Amin. Waktu kecil kan bilang begitu. Pas sudah besar, bodoh amat ah. Berdoa, ada berdoa pagi begini, yang kesinggung ya. Makasih Tuhan, aku mau jalan. Amin. Siapa itu? Kalau mau makan, terima kasih Tuhan, makanan ini menjadi sesuatu obat dan kesehatan. Amin. Lebih parah lagi. Kalau saya sering lihat Bami Siantar di lapo-lapo orang Kristen gini, cuci tangan, terus bilang udah makan. Amin, Mak. Lebih parah lagi, saya bilang. Ini luar biasa, nggak tahu mengucap sih. Ya, tapi di jemaat kami nggak ada kan? Nggak ada yang ngaku. Amin, amin. Saudara diberkati. Amin. Jadi Paskah ini Pesah. Dalam perjanjian lama dan Pesah dalam perjanjian baru. Sama, dalam arti kita sudah dimeteraikan, tidak akan menerima malapetaka. Kita dibangkitkan dalam tubuh kita menerima kehormatan. Hebat gak Tuhan kita? Hebat gak Tuhan kita? Kita menerima tubuh kemuliaan. Hebat gak? Yang jelek jadi cantik. Yang bau menjadi wangi. Yang bego jadi pintar. Yang miskin jadi kaya. Yang cacat jadi normal. Yang punya hutang tidak berhutang. Yang sakit-sakitan jadi Bu Gembala gak usah khawatir, autoimun pasti sehat. Pak Gembala juga jangan khawatir, pasti sehat. Yang miskin akan diperkaya. Rambut uban tetap mahkota, saudara. Amin, amin. Semangat.
Oh, hidup dalam pekerjaan Tuhan. Mau contoh Michael ini menyembah Tuhan, mau melayani, dia habis ibadah, dia datang kepada Bu Wisono bantu. Dia bantu bikin ini, bantu Bu Wisono siapa? Emang gak dicatat Tuhan ini? Catat. Amin. Amin. Nah, kalau Pak Siregar bersihin gereja dari pagi sampai di terlambat, dicatat Tuhan nggak? Catatnya yang mana? Bersihin gereja atau terlambat? Bersihin gereja. Amin. Dicatat Tuhan nggak kalau kayak Tris ngajar, Pak Arthur ngajar itu dicatat Tuhan nggak? Dicatat di buku pembendaharaan. Dicatat Tuhan, amin. Amin nggak? Coba berarti kan udah apa yang dicatat sama Tuhan? Hari ini kita belajar masuk dalam pekerjaan tuh. Amin. Ya kita aktif lah. Makanya anak-anak, mulai anak-anak kayak Gaby, Billy, Abel, semua, Vero, Dewi, Deborah mulai masuk dalam pekerjaan tuh dari kecil jadi leader. Pak Gembala bisa gini karena dari SMP sudah dilatih untuk masuk dalam pelayanan pekerjaan tuh supaya kita bisa menjadi seorang pemimpin. Amin. 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 Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Makasih Tuhan, bala yang sangat luar biasa. Paskah, Pesah mempunyai arti dari perjanjian lama dan perjanjian baru bahwa Tuhan merubah kami, melewati kami dari alam maut, dan Tuhan sudah memeteraikan kami dengan perjanjian yang baru. Kami menerima keselamatan dan tubuh kami dirubah menjadi tubuh kemuliaan-Nya Tuhan dan penuh kehormatan, keagungan, kekayaan. Tubuh kami akan tubuh yang wangi, tubuh yang luar biasa. Kami percaya kami menerima keselamatan daripada surgawi dan kami juga dipelihara Tuhan. Tentunya kami, Tuhan utuslah kami siap melakukan pekerjaan Tuhan. Ajar kami untuk giat selalu, rajin dalam pekerjaan Tuhan. Kami tidak hanya jemaat penonton biasa, tapi kami mau mengambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan jerih payah kami tidak sia-sia. Sekalipun air mata kami keluar, Tuhan berdoa, Tuhan utuslah hamba-Mu sendiri. Utuslah. Pakailah hamba-Mu sepenuh hidup hamba. Sampai zaman akhir, sampai akhir zaman nanti Tuhan. Kau mendapati hamba-Mu ini dalam kedapatan, dalam melayani Tuhan. Pekerjaan Tuhan kudus, mampukan hamba untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Aku tahu Tuhan, kami akan menerima tubuh kemuliaan. Kami siap diutus Tuhan. Pakailah kami. Amin. Mau giat dalam pekerjaan Tuhan. Biarlah tubuh ini menjadi wangi nanti. Tubuh ini adalah tubuh yang luar biasa. Amin. Ya penuh kemuliaan. Apalah artinya kami dihormati selama itu. Apalah artinya kami didoakan tuh orang waktu kami meninggal 7 hari 7 malam tapi kami nggak masuk surga. Biar kami masuk surga dan penuh kemuliaan. Amin. Terima kasih Tuhan. Pakailah kami. Syukur dalam nama Bapa Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin.